Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our student of MTSTBS 8th grade, have you prepared for yourself? Anak-anakku siswa MTSTBS kelas 8, sudahkah kau siap? Please open your English book, page 19. Coba buka bukumu LKS halaman 19. Have you opened it? Sudahkah kau membukanya? Please see or look at the text of Lintang. Still number 19. Reading. I am Lintang. I can do push-up and rollerblading, but I can't climb a tree. Here are my family members. My father's name is Mr. Surya. He is a teacher. He can use a computer, but he can't repair a computer. And my mother's name is Mrs. Wulandari. She is a nurse. She can look after the children or sick people, but she can't drive a car. Fajar is my brother. He is a singer, but he can't play guitar. Fifi is my sister. She is a cook. She can cook food and juggle, but she can't jump rope. We have different abilities. Coba saya bantu mengartikannya. I am Lintang. Saya bernama Lintang. Saya dapat push up dan rollerblading, yaitu memutar badan ke arah vertikal. But I can't climb a tree. Tetapi saya tidak bisa memanjat pohon. Here are my family members. Ini anggota keluargaku. My father's name is Surya. Nama ayahku Bapak Surya. He is a teacher. Dia seorang guru. He can use a computer. Dia dapat menggunakan komputer. But he can't repair a computer. Tetapi dia tidak bisa memperbaiki komputer. And my mother's name is Mrs. Wulandari. Ibu saya bernama Wulandari. She is a nurse. Dia seorang perawat. She can look after the children or sick people. Dia dapat merawat anak-anak atau orang-orang sakit. But she can't drive a car. Tetapi dia tidak bisa mengemudi mobil. Fajar is my brother. Fajar saudaraku laki-laki. He is singer. Dia seorang penyanyi. But he can't play guitar. Tetapi dia tidak bisa bermain gitar. Fifi is my sister. Fifi is my sister. Fifi adalah saudari saya. She is a cook. Dia seorang juru masak. She can cook food and juggle. Dia bisa memasak makanan. But she can't jump a rope. Tetapi dia tidak bisa melompat tali. Atau bahasa lain sprinter. We have different abilities. Kami memiliki kemampuan yang berbeda.
Now, look at the above question. Pertanyaan-pertanyaan. What can Lintang do? Apa yang dapat dilakukan Lintang? What can Lintang do? Apa yang tidak dapat dilakukan Lintang? 8. What can and can Lintang father do? Apa yang dapat dilakukan ayah Lintang dan apa yang tidak dapat dilakukan ayah Lintang. Number 9. What is Lintang's mother job? Apa pekerjaan ibu Lintang? 10. What can Lintang brother and sister do? Apa yang saudara Lintang dan saudarinya lakukan. Coba perhatikan untuk nomor dalam bukumu nomor 6, 7, 8, 9, 10 itu diganti nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya, untuk tugas nanti kamu harus menjawab number 1 until number 5. This one for first subject, yaitu berkaitan dengan reading. Sekarang kaitannya dengan tata bahasa. Expressing obligation, prohibition, and suggestion, page 21. Halaman bukumu 21. 1. Expressing obligation. Obligation is state of being obligated to do or pay something. Obligation can be described as something you must do. To state obligation, we can use must and have to. Saya jelaskan. Ekspresi obligasi. Obligasi adalah pernyataan obligate, yaitu keharusan untuk melakukan sesuatu. Obligation can be described. Obligasi dapat dijelaskan as something or you must do, atau sesuatu yang harus kamu lakukan. To state obligation, we can use must and have to. Untuk menyatakan obligasi, kita dapat menggunakan must dan have to. Ini perlu kamu perhatikan bahwa untuk obligation menggunakan pola must, have to, atau has to. Bedanya untuk has to untuk pelaku orang ketiga tunggal, he atau she. Selainnya menggunakan have. Berikutnya adalah masih penjelasan. Must expresses obligation which come from the speaker and may be directed at the speaker or the listener. Must menyatakan obligasi yang datang dari pembicara dan bisa langsung pada pembicara atau pada pendengar. It can be seen at the following example. Ini dapat dilihat di contoh-contoh berikut. 1. Mean really, yaitu sesungguhnya. Must give up drinking coffee milk, directed at the speaker. Really, sesungguhnya, nyatanya. Must, yaitu memberikan berhenti minum kopi. Ini directed, dilangsungkan oleh para yang ngomong. You must keep the important secret. You must keep the important secret. Kamu harus menjaga rahasia ini. Directed at the listener. Ini dilangsungkan pada pendengar yang berhadapan, ya. Itulah yang bermana yaitu must atau
keharusan atau obligasi. B, no, B. Have to. Have to expresses obligation which come from outside of the speaker. Have to menyatakan suatu keharusan yang datangnya dari luar pembicara. Jadi dari luar pembicara. This may be rule and regulation. Look at the following example. Ini ada aturan-aturan. Perhatikan contoh-contoh berikut. First, we have to obey our parents. Kami harus mematuhi orang tua kita. We have to wear school uniform at school. Kita harus memakai seragam sekolah di sekolah. Yang kedua, expressing prohibition. Form, bentuknya. Do not or don't plus main verb. Bentuknya do not atau don't diikuti kata kerja utama. Example, don't leave me alone. Jangan tinggalkan saya sendirian. The second, do not or don't be plus adjective. Example, don't be lazy. Polanya do not atau don't be plus adjective. Contoh, don't be lazy. Jangan malas. The third form, bentuk yang ketiga, no verb plus ing. No smoking at the public place. Tidak boleh merokok di tempat umum. Perhatikan di situ pola-polanya. Kalau polanya seperti yang pertama, itu pakai don't leave me alone. Jangan tinggalkan saya sendirian. Kalau polanya yang kedua, yaitu dengan kata sifat. Kalau dengan kata sifat harus ada be. Don't be lazy. Don't be naughty. Jangan nakal. Don't be bla bla bla. Misalnya itu. Yang pola ketiga, no smoking. Diikuti verb yang ing. No smoking at the public place. Tidak boleh merokok di tempat umum. No swimming at the swimming pool. No swimming in the swimming pool. It's danger. Jangan berenang di kolam renang ini. Ini bahaya. Ini karena sudah ditutup, maka mungkin bahaya itu. Berikutnya, prohibition is the action of prohibiting, inhibiting, or forbidding. Prohibition atau larangan itu adalah perbuatan larangan atau forbidding, sama saja itu ya, sinonim. Prohibition can be described as the act of not allowing something to use or done. Prohibition dapat dijelaskan adalah perbuatan yang tidak diizinkan melakukan sesuatu, digunakan atau dilaksanakan. Here are several expressions of prohibition as follow. Ini ada beberapa ekspresi larangan sebagai berikut. It is prohibited to open the door. Ini dilarang untuk membuka pintu ini. It is prohibited to open the cupboard. Dilarang untuk membuka almari ini. Don't sit on the bench. Jangan duduk di tepi ini. You mustn't sleep here. Kamu tidak boleh tidur di sini. You aren't permitted to bla bla bla. Kamu tidak diizinkan untuk titik-titik misalnya ya. Children not play with match.
matches. Anak-anak tidak harus bermain dengan permainan ini. Itulah pola oppressing prohibition. Berikut yang terakhir adalah expressing suggestion. Ekspresi saran. Suggestion is an idea that is suggested. Suggestion adalah ide yang mana itu disarankan. It is proposal offered for acceptance or rejection. Ini suatu tawaran untuk yang menerima atau yang menolak. It is an idea, plan, or action as an option for someone to do. Ini adalah ide, rencana, atau perbuatan, atau opsi seseorang untuk melakukan. Here are some expressions of suggestion as follow. Ini ada beberapa ekspresi atau saran sebagai berikut. Asking suggestion, meminta saran. Contoh, 1. Any idea? Ada ide? Where do you think I can get something nice? Apa kau yang berpikirkan? Apa yang kau pikirkan? Saya dapat mendapat sesuatu yang bagus. Please tell me what should I do? Tolong katakan padaku apa yang seharusnya saya lakukan. Do you have any suggestion for me? Ada saran untukku? Will you give me some suggestion, please? Maukah kau memberikan beberapa saran? Itu yang asking suggestion, minta saran. Yang B, giving suggestion, yaitu memberi saran. I strongly advise you to bla bla bla. Saya sungguh-sungguh menasihatkan kamu to bla bla bla. Misalnya to study seriously, to study regularly, untuk belajar dengan rajin, untuk belajar dengan teratur. Second, or number 2, I suggest that you not sleep late. Saya sarankan kamu jangan tidur terlambat. Maksudnya tidur larut malam. Mengapa? Mungkin nanti kalau sekolah kamu sleepy, kamu tidur karena tidurnya terlalu larut malam. Number 3, I recommend that you, saya sarankan bahwa kamu save your money, tabunglah uangmu, although little, walaupun sedikit. Number 4, you should ask your difficult lesson to your brother or your sister. Kamu seharusnya tanya pada saudaramu atau saudarimu. Ya maksudnya ya kakak. Kalau adik ilmunya mungkin lebih rendah, maka pada kakak. Number 5, I like to suggest that blah blah blah. I like to suggest that you study, you have English Indonesian dictionary or Indonesian dictionary or English dictionary. Saya sarankan kamu punya kamus Inggris Indonesia, Indonesia Inggris, and then English and English, Advanced English Dictionary. Untuk maju memang harus begitu. Suggestion, using should, ought to, had better. Saran yang menggunakan should, ought to, had better. Example, you should study harder. Kamu seharusnya belajar lebih keras, lebih sungguh-sungguh. Second,
Drivers ought to obey the traffic regulation. Para pengemudi, para supir harus mematuhi aturan lalu lintas. Traffic regulation. You'd better to leave now. Kamu sebaiknya berangkat sekarang. Itulah materi masalah grammar atau tata bahasa. Sekarang tugas kamu coba diperhatikan tadi bukumu di halaman 21, halaman tadi bintang ya. Jawab nomor 1 sampai 5. Ya, nomor 1, what can Lintang do? Lintang mengerjakan apa, dapat mengerjakan apa? 2, 3 sampai 5 dikerjakan ya. Besok kalau ada kesempatan tatap muka kita periksa bersama-sama. Yang berikutnya untuk grammar, coba tolong buat kalimat beda dengan contoh yang ada dalam buku, yaitu ekspresi dari yang pertama, yaitu obligation, must. Misalnya, I must wear uniform school. Saya harus memakai seragam sekolah, misalnya itu. Satu-satu ya. Jadi untuk obligation 1, yang 2 prohibition, larangan 1. Ya. Jangan berenang di kolam renang yang sudah kotor ini, misalnya. Yang ketiga, buat contoh expression suggestion, yaitu ekspresi saran, minta saran dan memberi saran. Itulah tugasmu, jangan lupa dikerjakan di buku tugas untuk kita periksa. Insya Allah semoga nanti ada waktu bisa tatap muka. Kita bahas kembali. Terima kasih. Belajar semoga kamu berhasil, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.